Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nama minggu kita hari ini dinamakan dengan Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pertanyaannya adalah, di manakah kasih setia Tuhan itu? Di manakah kasih setia Tuhan di bumi ini ketika dunia ini dilanda oleh virus corona? Di manakah kasih setia Tuhan di bumi ini ketika perang membuat manusia itu menderita? Di manakah kasih setia Tuhan ketika dunia ini menghadapi berbagai ancaman dari berbagai hal, ketika teroris membuat dunia ini tidak damai? Di manakah kasih setia Tuhan ketika bencana alam terjadi di tengah-tengah dunia ini yang membuat kita sengsara? Di manakah kasih setia Tuhan ketika ada orang miskin, ada orang lemah ditindas? Di manakah kasih setia Tuhan ketika kita hidup di dalam pergumulan? Bagaimana kita boleh merasakan, bagaimana kita boleh melihat kasih setia Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Jawabannya ada pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Ini adalah jawaban lebih daripada cukup untuk menjawab semua pertanyaan manusia tentang keberadaan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Kalau orang luar sana katakan, Jesus is the answer for everything. Artinya, Yesus itu adalah jawaban atas segalanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah jawaban. Kasih Tuhan Yesus menjawab kekhawatiranmu di tengah wabah virus corona ini. Kasih setia Tuhan itu menjawab kegelisahanmu di tengah-tengah situasi dunia yang tidak damai.
Kasih setia Tuhan Yesus menjawab kekhawatiranmu, ketakutanmu di dalam berbagai pergumulan di tengah-tengah hidupmu. Kasih setia Tuhan itu menjawab doa dan iman kepercayaan kita kepadanya. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Jika ada sebuah perahu atau kapal yang sedang berlayar di lautan lepas, dan karena oleh sebab hal-hal tertentu kapal itu mau tenggelam dan karam, namun dengan segera kapal penolong segera datang untuk menjumpai kapal tersebut, untuk mengevakuasi, menyelamatkan semua penumpang yang ada di dalam kapal itu. Jika logika sederhananya, tentu kita pasti akan lebih mementingkan keselamatan jiwa kita. Kita tidak perlu lagi memikirkan apa yang kita bawa ke dalam kapal itu. Kita tidak lagi perlu untuk menyelamatkan apa yang barang-barang kita di dalam kapal itu. Kita pasti akan menyelamatkan jiwa kita. Tetapi ternyata tidak semua selamat. Tidak semua orang mau diselamatkan di dalam kapal itu. Mengapa? Karena ada yang sibuk untuk menyelamatkan harta bendanya yang dibawa di dalam kapal itu. Akhirnya dia tidak bisa selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih setianya kepada kita. Yesus sudah datang kepada dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat ciptaannya. Dia tidak mau kita binasa di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Dia memanggil kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia berseru-seru kepada kita, marilah datang kepadaku. Datanglah kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius 10 ayat 34 Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hendak berdamai dengan nafsu duniawi, tetapi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memisahkan kita dari situ, untuk menyelamatkan kita dari nafsu duniawi yang akan membinasakan itu. Kita bisa menderita, kita bisa terancam oleh berbagai pergumulan yang ada di tengah-tengah dunia ini, namun tidak akan pernah bisa mengancam keselamatan jiwa kita. Mengapa? Sebab kita telah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah pemisahan antara orang yang mau diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus dengan orang yang akan binasa oleh karena dosa-dosanya, karena dia tidak mau diselamatkan. Itulah yang dapat kita temukan juga di dalam nats firman Tuhan buat kita pada minggu ini. Ketika Paulus mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang salah, memahami tentang kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lihat apa pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar menyesatkan itu. Yang pertama adalah pertanyaan, jika semua orang sama di hadapan Tuhan, di manakah kelebihan umat Israel sebagai umat perjanjian? Atau jika kita bawa di dalam konteks kita saat ini, jika semua orang sama di hadapan Tuhan, di mana kelebihan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus? Atau dengan kata lain bisa dikatakan, ya kan kita ini seharusnya sedikit beda lah. Seharusnya kita tidak sama lagi dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Seharusnya kita lebih kaya. Seharusnya kita lebih hebat. Seharusnya kita lebih sukses dari mereka yang tidak beriman itu. Atau mungkin kita akan berkata, seharusnya kita tidak seperti orang yang tidak percaya itu. Kalau mereka mendapat masalah, seharusnya kita tidak dapat masalah lagi, karena kita sudah beriman kepada Allah yang benar. Tetapi benarkah demikian? Namun firman Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa kita bisa sama-sama menderita. Kita bisa sama-sama bersusah
di dalam kehidupan ini bersama-sama dengan orang yang tidak percaya. Tetapi satu yang membedakan kita dengan mereka, bahwa kita pada akhirnya akan beroleh keselamatan dari semua yang terjadi itu. Bahwa pada saatnya kita akan memperoleh keselamatan dari penderitaan itu. Kita bisa sama-sama menderita, tetapi kita akan memperoleh keselamatan. Semua orang di muka bumi ini tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Namun apakah dengan demikian semua orang akan terselamatkan? Tidak. Ada yang menolak, tetapi ada yang menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Ada yang mensia-siakan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang pernah Tuhan Yesus katakan di Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pemahaman seperti ini juga terkadang bisa muncul di tengah-tengah konteks kehidupan kita hingga pada saat ini. Pemahaman-pemahaman yang dapat menyesatkan kita. Kan kita sudah dibaptis, kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita melayani di gereja, kita memuji nama Tuhan. Seharusnya bahwa itu adalah sudah menjadi dasar, landasan bahwa kita pasti akan diselamatkan. Tetapi apakah benar demikian? Apakah benar kita akan diselamatkan ketika iman kita tidak berbuah? Apakah kita benar diselamatkan ketika iman kita itu mati, tidak berkembang? Apakah hanya atas dasar kita dibaptis? Apakah atas dasar kita mengaku iman percaya saja, sehingga kita mengatakan kita pasti akan diselamatkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang terlena. Banyak orang merasa puas hanya sekedar menyandang nama sebagai seorang Kristen, menyandang sebagai seorang yang telah percaya, merasa diri sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, namun imannya tidak berbuah, namun imannya tidak menghasilkan sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Imannya kerdil dan tidak berbuah. Dan yang kedua, pertanyaan yang menyesatkan tadi yang dikatakan di situ adalah, jika ada dari antara umat Israel yang tidak percaya kepada Yesus, untuk apa firman Allah masih dipercayakan kepada mereka? Kalau mereka tidak percaya, ngapain harus dipercayakan lagi firman itu kepada mereka? Atau jika kita mau bawa pertanyaan ini dalam konteks kita juga sekarang, mungkin ada yang berkata, jika ada yang menolak Tuhan Yesus, atau ada orang yang melakukan kejahatan di dunia ini, mengapa Tuhan tidak langsung lenyapkan saja mereka? Mengapa Tuhan tidak langsung binasakan saja orang yang melakukan kejahatan itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjawab bahwa Allah bukan pendusta. Dia bukan Allah yang melanggar janji-janjinya. Sekalipun orang di dunia ini tidak ada yang setia, sekalipun satu orang pun tidak ada di dunia ini yang percaya kepadanya, tetapi Tuhan tetap setia kepada firman yang telah Dia ucapkan. Apa itu firman yang telah Dia ucapkan? Dikatakan di Matius 5 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan daripada hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya bahwa sampai dengan waktu yang Tuhan tentukan, Dia masih penuh dengan kasih setia, mau untuk menyelamatkan setiap orang yang mau bertobat. Dia tidak ingkar akan janjinya untuk menjadi juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak akan ingkar janji menjadi juru selamat dunia ini hingga akhir zaman. Itulah mengapa jawaban Paulus di sini mau mengingatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang menyesatkan, adalah pertanyaan yang keliru.
Dan pertanyaan yang ketiga, dan ini adalah pertanyaan yang paling sesat juga. Dikatakan di situ bahwa adilkah Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Mengapa Tuhan masih menghakimi? Kan karena dosa kita, rencana Tuhan, tujuan Tuhan menjadi terlaksana. Atau seperti ini sederhananya, seharusnya Tuhan itu tidak perlu lagi mengadili kejahatan. Seharusnya Tuhan itu tidak perlu lagi untuk menghakimi kita. Kan kita sudah impas. Karena dosa kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita impas. Kita lepas dari dosa dan Tuhan mendapat kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus katakan, orang yang berpikiran seperti itu selayaknya mendapatkan hukuman. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 9 ayat 39. Tuhan Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Tuhan itu adalah hakim yang adil. Sekecil-kecilnya dosa itu tidak ada yang luput dari penghakiman Tuhan. Tetapi juga sebaliknya, sebesar-besarnya dosa kita, tidak ada yang luput juga dari pengampunan dan kasih setia Tuhan. Itulah keadilan daripada Tuhan. Walaupun sebesar apapun dosa kita, tetap Tuhan memberikan pengampunan ketika kita mau untuk bertobat. Inilah kebesaran kasih setia Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah hakim yang penuh dengan kasih setia yang melimpah kepada setiap orang yang mau beriman dan percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia juga adalah hakim yang adil yang akan membalaskan kesalahan kita. Dia adalah hakim yang adil dengan murkanya yang menyala-nyala yang akan menghakimi setiap orang yang berdosa. Kita diperhadapkan pada kasih setia Tuhan yang besar, tetapi kita juga diperhadapkan kepada Tuhan yang penuh dengan murka yang menyala-nyala. Oleh sebab itu tergantung kepada kita, apakah kita mau hidup di dalam kasih setia Tuhan, apakah kita mau hidup juga di dalam murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu ini kita mau mengenal seperti apa kasih setia Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Kita mau mengenal bagaimana kasih setia Tuhan itu, bahwa betapa besarnya kasih setia Tuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah lelah untuk memanggil kita. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengetuk pintu hati kita. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan, selama Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, Tuhan tetap memanggil, Tuhan tetap mengetuk hati kita. Tetapi ada orang yang mengabaikan panggilan Tuhan Yesus oleh karena hiruk pikuk kegembiraan, kesenangan, gemerlapnya dunia ini, padahal mereka sedang berada dalam bahaya. Ada orang yang mengabaikan panggilan Tuhan oleh karena mereka larut di dalam penderitaannya. Mereka tidak sadar sedang dalam bahaya. Ada juga orang yang mengabaikan panggilan Tuhan karena mereka merasa telah diselamatkan. Mereka tidak sadar padahal mereka telah salah jalur. Mereka telah salah jalan. Mereka hanya merasa diselamatkan padahal mereka sudah salah jalan. Padahal mereka sedang jalan menuju bahaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu penuh dengan kasih setia di tengah-tengah hidup kita. Selama masih ada kesempatan, bertobatlah. Selalu mengevaluasi diri, selalu mau untuk bertumbuh di dalam iman. Iman yang semakin menghasilkan buah yang banyak, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami terima di minggu saat ini.
Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, bahwa Engkau telah mencurahkan kasih-Mu yang besar di tengah-tengah kehidupan kami ini, bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia-Mu. Kami boleh menerimanya menjadi jalan keselamatan bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh mensyukuri itu melalui iman percaya kami. Kami semakin berbuah di dalam pengharapan kasih dan perbuatan kami, di dalam setiap perbuatan baik di tengah-tengah hidup kami ini Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tetap memberikan pengampunan kepada kami. Kasihani kami Tuhan manakala kami hidup di dalam dosa-dosa kami. Engkau tetap Tuhan yang memberikan kasih-Mu, memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu untuk boleh tetap kami Tuhan menyerahkan diri kami, memohon pengampunan dosa kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, tetap memberikan waktu kepada kami Tuhan untuk boleh mau bertobat. Kasihani kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan juga memberkati kami di dalam setiap pergumulan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami tetap yakin Tuhan bahwa Engkau adalah jalan keselamatan bagi kami. Sekalipun berat kehidupan, tantangan yang kami hadapi di tengah dunia ini, tapi kami harus percaya dan yakin bahwa kami pasti Engkau selamatkan. Kami mendoakan Tuhan kepada jemaat-Mu yang pada saat ini yang dalam menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai dan membimbing kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami tetap boleh Tuhan mengimani keselamatan daripada-Mu saja di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Jika ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang terbaring karena sakit penyakit, kami percayakan Tuhan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib yang agung. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Oleh karena sakit penyakit, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Terlebih Tuhan, Engkau memberikan keselamatan bagi jiwa kami. Kami juga Tuhan mendoakan kepada para medis. Kami juga mendoakan kepada pemerintah kami dan juga seluruh masyarakat dan juga jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini harus berjuang untuk melawan pandemik virus COVID-19. Kami mau berusaha Tuhan untuk boleh lepas dari virus ini Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melimpahi kami Tuhan dengan kesehatan. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Tuhan, sehingga apapun yang boleh direncanakan oleh pemerintah, itu semuanya Tuhan menjadi yang terbaik. Dan kami Tuhan boleh memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, keadaan dunia saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih penyertaan-Mu yang melindungi kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tetap melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan syukur pujian kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.